Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro atau YPMAKA, pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, terus berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat Amume dan Kamoro, serta 5 suku kekerabatan lainnya. Melalui program ekonomi, YPMAKA membangun kios untuk Julita Omaleng, calon pengusaha asal suku Amume, pada Sabtu 31 Mei 2025. Kios yang dibangun ini berada di Jalan Agi Mugamel 32, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Ketua YPMAKA Leonardus Tumuka mengatakan, peletakan batu pertama pembangunan kios sebagai tanda bahwa perjalanan pengusaha baru binaan YPMAKA akan segera dimulai. Menurut Leo, pihaknya berkomitmen dalam 5 tahun ke depan, ada 100 pengusaha baru, baik itu dari suku Amume dan Kamoro, serta 5 suku kekerabatan lainnya. Untuk tahun 2025 akan difokuskan kepada 20 pengusaha, 10 dari suku Amume dan 10 dari Kamoro. 20 orang pengusaha baru, Amume 10, Kamoro 10. Kami mau selama 5 tahun kami memimpin, itu akan ada 100 orang pengusaha baru. Tidak mudah memang, tapi kita butuh satu langkah pertama. Selalu kita mulai dengan langkah pertama. Ini sudah direncanakan oleh BTN dan vendor, didukung oleh STJB. Ini kolaborasi yang tidak biasa, sesuatu yang tidak biasa, sangat positif, dan ini pasti akan berdampak lebih baik. Wujudkan era baru bagi pengusaha Amume dan Kamoro serta 5 suku kekerabatan tentunya tidak mudah. Namun menurut Leo semua itu terlaksana jika komitmen YPMAKA pun menggandeng mitra-mitra seperti Bank Tabungan Negara, vendor dan kampus TIE Jambatan Bulan. Tempat usaha yang dibangun ini tentunya sudah disurvei pihak BTN, Divisi Ekonomi YPMAKA dan vendor, sehingga mereka mengetahui usaha apa yang dijalankan dan berapa bangunan yang dibangun. Terima kasih BTN, terima kasih untuk TIJB. Saya punya kadif dan tim ekonomi yang hebat, terus mendukung. Terima kasih untuk vendor. Kita juga terima kasih untuk gereja, Ibu Pendeta, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Terus kabarkan terus kepada banyak orang supaya banyak yang berpikir bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Yang penting punya hati saja untuk melayani, punya hati untuk menolong. Pasti segala sesuatunya bisa. Dan yang kita lakukan ini sebagai upaya untuk memulai sebuah pola baru ekonomi yang lebih terorganisir. Kita yakin dan percaya bahwa masyarakat Amume, masyarakat Kamoro bisa bangkit berdiri di tanahnya sendiri. Bukan hanya menjadi konsumen, tapi kelak menjadi produsen di daerah ini. Pasti bank sudah pikir ya, bank dan vendor juga kepala divisi sudah pertimbangkan kira-kira usaha apa saja yang akan dijalankan di awal, berapa bangunan, berapa jenis usaha yang sudah direncanakan, itu pasti sudah dipikirkan. Branch Manager BTN Timika, Heri Gerald Talukun mengatakan, peletakan batu pertama ini sebagai kelanjutan perjanjian kerjasama antara BTN dengan YPMAKA, di mana ini merupakan satu dari 20 pembangunan kios yang akan dibangun dalam hal menopang pembangunan ekonomi masyarakat Amume dan Kamoro. Pelaksanaan ini sejalan dengan fungsi bank bagaimana melihat pertumbuhan ekonomi, dan di saat dilakukan pengkajian program, ternyata ada hal yang bisa dilakukan, yakni finansial literasi program. Hal ini berbeda dengan pemberian fasilitas kredit yang biasa dilakukan. Namun ini bagaimana dilakukan pendampingan dari sisi belajar menabung bagi masyarakat. Dalam arti belajar mengelola keuangan yang baik, melakukan pendampingan keuangan, sudah disiapkan yang nantinya akan dilakukan oleh mahasiswa STJB. Peletakan batu pertama ini itu melanjutkan perjanjian kerjasama ya PKS kita di bulan April kemarin antara BTN, YPMAKA dan juga vendor yang ada STJB dalam hal pengawasan, pendampingan, monitoring.
Nah, ini merupakan langkah awal. Kita lakukan peletakan batu pertama, 1 untuk 20 nanti pembangunan kios dalam hal menopang pertumbuhan ekonomi dari sisi UMKM yang ada di Amumi dan Kamoro. Seperti tadi senada dengan Pak Ketua Pak Leo sampaikan bahwa kita berangkat itu dari hati ya. Jadi kalau kita hanya fungsi bank itu kan bagaimana juga bisa melihat pertumbuhan ekonomi. Tapi ketika kita kaji program, ternyata ada program juga yang bisa masuk, yaitu lewat program yang kita bikin sama-sama yang namanya itu Financial Literacy Program. Ini daripada pemberian fasilitas kredit, tapi ini bagaimana kita melakukan pendampingan, mengoptimalkan dulu dari sisi belajar menabung bagi masyarakat UMKM. Mereka belajar mengatur pola keuangan yang baik, kemudian ada pendampingan untuk membuat laporan keuangan, itu kita siapkan semua oleh mahasiswa-mahasiswa yang kita tunjuk dari STIJB ini. Nah, kemudian ke depan harapan kami juga bukan hanya dari sisi kios saja yang kita fasilitasi, tapi juga dari sektor-sektor usaha lain. Bahkan ke depan kami juga mungkin akan menyiapkan juga bukan cuman meng-create, tapi bagaimana memasarkan, menciptakan marketplace baru juga untuk membantu UMKM dalam hal pemasaran. Nah, itu juga kita pikirkan ke depan nanti. Kami kemarin juga baru pertemuan dengan Pak Gubernur Papua Tengah. Juga harapan kami juga nanti bukan hanya di Timika, tapi juga secara global, secara Papua Tengah, BTN juga bisa berdampak. Hal ini juga kami sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa kita sudah memberikan kontribusi salah satunya lewat kerjasama dengan YPMA. Harapan kami ke depannya nanti bukan cuma di Timika, tapi juga di semua daerah Papua Tengah itu bisa kita juga optimalkan. Per unit itu sekitar 269 ya, 269 juta itu sudah termasuk juga dengan pendampingan. Jadi mentor-mentor yang ada yang dari STIJB ini mahasiswa itu diberikan juga gaji, kemudian di cover BPJS-nya, dan gajinya juga diatur sesuai dengan ketentuan yang ada di Timika. Itu juga sudah paket dengan bagaimana kita melakukan mentoring, memberikan edukasi, itu semua sudah ada dalam satu paket. Kalau kita istilahnya bahwa ini adalah istilah franchise. Franchise itu berarti masyarakat itu kita berikan sesuatu yang beliau atau masyarakat ini tinggal menjual saja. Tapi semuanya sudah diakomodir, mulai dari sistem, mulai dari monitoring, mulai dari pendampingan, itu tercover semua dalam satu paket. Kita siapkan untuk melakukan monitoring terhadap produktivitas UMKM. Dan dashboard itu akan di-report ke YPMK dan juga ke Freeport. Jadi masing-masing itu tidak lagi berdasarkan formalitas, misalnya ada data Excel dan lain sebagainya, tapi kita bikin digitalisasi. Jadi nanti akan ada dashboard yang termonitor secara produktivitas. Termasuk keuangan. Ya, yang kita nilai produktivitas itu ada dua, produktivitas dari sisi transaksi sama produktivitas dari saldo tabungan. Julita Omaleng, calon pengusaha baru, mengucapkan terima kasih kepada YPMK yang sudah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menjadi pengusaha. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam hal pemberdayaan, sehingga masyarakat seperti dirinya bisa berkembang dan sukses. YPMK ya, terima kasih ya. Usaha naik ya, tongin naik ya. Ya, jadi intinya Ibu Julita Omaleng ini pertama sekali beliau menerima manfaat atau bangunan yang dibantu oleh melalui 20 pengusaha lokal yang saat ini dibangun oleh dari melalui YPMK. Dan Ibu, menurut beliau ini memang hal yang luar biasa, dan beliau ucapan terima kasih kepada YPMK, yang mana YPMK memberikan kesempatan peluang baik buat Ibu sendiri. Semoga ke depan tetap kita saling mendukung, saling mendampingi, karena menurut Ibu yang seperti ini kan harus ada pendampingan, sehingga ke depan apa yang YPMK sudah membantu bangunan, kemudian barang yang akan ini semua itu akan Ibu harap supaya ke depan itu selalu didampingi, karena banyak hal yang kami tidak tahu teknik, bagaimana cara mengelolanya, supaya harus menuju untuk kesuksesan. Itu harapan. Dan Ibu juga mau supaya masyarakat yang ada di sekeliling sekitar sini, mereka harus mendukung juga, turut mendukung supaya
barang ini sama-sama menjaga baik dalam baik dalam keamanan, semua menjaga fasilitas yang ada yang dibangun oleh JP Maka tetap bukan saya saja yang sebagai pemilik, tapi semua masyarakat yang ada di sini semua sama-sama harus mereka merasakan juga bahwa mereka dapat manfaat atau membantu JP Maka. Mungkin ibu punya maksud dan tujuan. Mujiono melaporkan.